di klinik kita langsung bawa Bu Amin keluar dan langsung Bu Amin ditanganin sama dokter di sana. Dokternya langsung bilang udah semuanya tunggu di luar biar saya tanganin dulu. Keluar, Iya, keluar, iya, keluar, iya, keluar, iya, iya. keluar semua, keluar dulu. Saya panggil keluarga satu ya. Salah satu orang yang masuk aja ya. Jangan semuanya ya. Kita nunggulah di luar, terus aku berusaha buat nanya sama kru kita, mana Mandala kok belum datang sih, ini udah kayak gini kondisinya mana? Dan ternyata kru kita bilang HP-nya Mandala nggak aktif. Ini siapa yang ngabarin Mandala? Tolong dong, udah disuruh sini belum? Udah gue kabarin. Nah terus katanya apa? Telepon tapi gratis. Terus kayak yang sama Mandala udah telepon belum? Belum. Aduh suruh nyusul ke sini dong, Gue belum. kabarin. Mana Mandala kok nggak bisa dihubungin? Kok HP-nya nggak aktif? Akhirnya aku sama sekali nggak tahu tuh Mandala ada kejadian apa di sana. Aku tetap nungguin si Bu Amin di sini. Iya, saya dok. Iya. Gimana dok keadaannya? Siapa? Ibu Amin, saya sih taunya Bu Amin. Biasanya Ini udah dipanggil. stabil sih. Oh, Cuman, alhamdulillah. Tapi kenapa dok? Dia tiba-tiba aja mungkin pingsan. ayam ya mungkin ada masalah atau gimana pikirannya kan Heeh. stres atau gimana jadi muncul aja. Oh, tapi sampai ngeluarin itu Iya, dari emang kayak mulutnya. gitu, Oh, emang cara. begitu. Nah, kalau dilihat kalau Iya, boleh Boleh, kalau boleh. mau. Habis itu aku tenangin Bu Amin, terus aku coba tanya, Bu gimana keadaannya sekarang? Ibu nggak apa-apa kan sekarang? Ibu nggak apa-apa, yang dirasa apa sekarang? Ibu, jangan dulu. Dokter ini nggak apa-apa kalau mau duduk. Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa berarti. Udah Ya biasa kayak gini ibunya. Iya, udah sih coba ibunya lihat. Iya, oke dok. Ibu nggak apa-apa ini ibu. Nggak neng, ibu udah biasa kayak begini. Astagfirullahaladzim. Udah biasa suka muntah begitu juga. Kalau stres kayak begini. Bu Amin udah tenang, aku berusaha buat tanya lagi sama Bu Amin tentang Bu Aminah. Iya ibu, ini saya mohon maaf banget sebelumnya. Sebenarnya saya mau nanyain tentang Bu Aminah. Yang tadi sempat ibu udah kasih tahu sedikit itu. Kalau semua ternyata dia difitnah ibu ya. Iya, Iya, terus dia sekarang ada di mana ibu? setelah keluar dari tempat rumah tuan besar, Oh, dianya kerja di itu mbak, konveksi perumahan di daerah Kebayoran Baru. oh konveksi maksudnya ada usaha jahit Iya. gitu. Dia kerja sama orang di situ ibu. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Iya ya sudah. Ibu ini kita antar pulang ibu. Setelah itu kita mau lanjut cari Bu Aminah ya ibu ya. Akhirnya aku sama tim yang lain di situ anterin Bu Amin pulang. Terakhir dapat informasi tentang tempat konveksi. Katanya Ibu Aminah kerja di sana. Langsung kita samperin dong. Begitu sampai tempat konveksi kita tanya sama pegawai di sana. Mbak, bener nggak di sini ada yang namanya Ibu Aminah? Kita tunjukin fotonya. Ya dengan Mbak siapa? Mbak Tani. Mbak Tani udah lama kerja di sini? Udah lama ya? Mau tanya yang namanya Ibu Aminah, kenal nggak? Ada fotonya ini Ibu, mungkin masih ingat. Nah ini fotonya Ibu Aminah. Saya kurang tahu tuh mas. Nggak tahu ya? Kalau yang punya ini siapa? Oh iya Ibu, makasih ya. Begitu bosnya keluar kita tanyain dan bosnya bilang, oh ini pegawai nggak tahu diri mas. Siapa namanya? Udah Reza. Udah Reza, iya. Saya Mandala Pak. Mau nanya Pak Reza, ini pernah ada pegawai namanya Bu Aminah kerja di sini nggak Pak? Awak nggak suka itu nama-nama Amin apaan itu? Kok kenapa awak? Pergi. Aminah itu udah ngambil pelanggan awak, baru kerja 6 bulan udah dipecat. Kalau bilang ini suka ngambil pelanggan. Iya, sudah ngambil pelanggan saya dia. Emang gimana caranya ngambil pelanggan Pak? Ya, jadi sudah motong pelanggan saya di belakang saya. Bukannya pelanggan itu biasanya tergantung pelayanannya dan jahitannya. Tetap saya tidak suka. Udah pergi. Pak, pergi. Kamu tanya kamera, pergi. As!
yang punya konveksi ini malah marah. Saya nggak tahu di mana Aminah, mending kalian pergi deh. Kita diusir di situ, nggak dapat informasi apa-apa, cuma dapat informasi kalau ternyata Aminah ini buka tempat jahit sendiri. Pikir. Ini kan masalah pelanggan kan bukan masalah ini, Mas. Enggak, saya cuma mau nanya baik-baik, Mas. Itu anaknya loh, kasihan itu, coba lihat itu. Setelah tim diusir dari tempat itu, tadinya tim mau coba cari informasi ke tempat lain. Dan ternyata pegawai yang dikonveksi itu dengan sembunyi-sembunyi, dia nyamperin kita. Emang Mbak tahu Bu Aminah? Tahu saya dia kontraksi Pak Naim. Hah? Nginep di Panaim? Oh, ngontrak. Pak Naim maksudnya. Di daerah mana? Radio dalam nggak salah. Oh, radio dalam. Dari pegawai konveksi itu dapat informasi kalau Ibu Aminah ini tinggalnya sekarang di daerah Radio Dalam. Katanya dia buka jahitan juga di sana. Buru-buru kita ke sana. Pas sampai di sana, di situ ada seorang perempuan. Dan anak-anak ini begitu ngelihat Ibu Minah di situ, mereka langsung lari sekenceng-kencengnya, mereka peluk ibunya. Ibu. Ini Jadi ternyata yang kita temuin ini bukan Ibu Aminah, orang tua mereka. Ini adalah Ibu Minah, temannya Ibu Aminah, ibu mereka. Masya Allah. Siapa namanya? Minah, ini dari Ibu Aminah, Ibu. Mirip ya sayangnya. Iya, fotonya mana tadi fotonya? Ini Bu, yang ini. Yang ini Bu. Benar, Ibu, ini Ibu Aminah. Ibu Aminah kemana? Jangan di sini lagi dia. Kemana Ibu? Ini siapa kak? Ini anak-anaknya Ibu. Nangis di situ Ibu Minah. Dia nangis kenceng di situ. Dia berusaha, dia iba sama anak-anak itu, dia peluk anak-anak itu ya. Oh ya Allah, ini anak-anak kami ya. Dia bawa, kita tanya di mana Ibu tempatnya, nanti kita tunjukin tempatnya. Sampai akhirnya menuju ke suatu tempat. Dan di situ dia buka gerbangnya. Nah, ternyata di situ ditunjukkan sebuah makam dan Ibu Minah bilang, ini ibu kalian. Kok kemana kamu? Kemana kamu? Ibu. Kapan meninggalnya Ibu? Udah 20 tahun. Masya Allah. Gimana
ya. Ya ibu udah enak ibu ya. Adik harus ikhlas ibu ya. Adik harus doain ibu ya. Nanti kalau ditangisin terus ibunya berat nanti, kasihan ibunya nanti malah sedih nanti ya. Doain ya. Ya ibu bisa masuk surga ya. Ya. Dan adik-adik nanti juga mudah-mudahan ya. Di surga nanti bisa ketemu sama ibu ya, mudah-mudahan ya. Doain ibu ya, kita sama-sama doa buat ibu ya. Ya, doain ibu ya. Ya, kita doain ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jodoh umur rezeki Allah yang ada. Mungkin yang terbaik buat Allah, tapi belum tentu ya kita bisa terima ini semua. Tapi ini yang terbaik buat Allah, kita harus yakin. Allah tidak pernah salah dalam menentukan nasib umatnya, nasib hambanya. Karena itu kita sebagai hamba Allah, kita wajib bersyukur, wajib meninggalkan diri sama Allah SWT, wajib berdoa. Mudah-mudahan apa yang dipilih sama Allah itu ya kita bisa terima dengan ikhlas, kita bisa kuat menghadapinya dan kita bisa tegar dalam menghadapinya. Insya Allah semua kejadian ini pasti ada hikmahnya dan insya Allah hikmah ini bermanfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.